Saderengipun kita ngaos, sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah dengan memuji dan mengharap ridhonya, dan mendoakan semua saudara-saudara kita dan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan majelis yang barokah malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi asbab kebaikan dan bertambahnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah, menjadi majelis maghfirah, ampunan atas semua dosa-dosa kita, dan dijadikan majelis ini majelis yang penuh dengan keberkahan umur dan rezeki kita dan semua keturunan kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini diuji sama Allah dengan ujian sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan. Jika diuji dengan kesibukan, mudah-mudahan diberikan kelonggaran. Jika diuji dengan himpitan hutang, maka Allah berikan jalan keluar yang mudah untuk melunasinya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Santri-santri semuanya, Mbah kita, manusia yang pertama di alam akhirat dan di alam dunia ini, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Setelah beliau ini melakukan satu dosa, satu saja dosanya, maka beliau ini dihukum sama Allah, diturunkan ke dunia, dan dikeluarkan dari surga. Satu saja dosanya, Allah telah putuskan mengeluarkan dari surga. Padahal beliau ini rajanya surga. Satu saja dosanya. Dan setelah itu beliau tidak pernah bikin dosa lagi sampai wafatnya, karena beliau berharap masuk surga. Yang kita ini dosanya satu yang ingat, sehingga eling, wah mbuh kira. Tapi semuanya menghendaki masuk surga seperti Nabi Adam. Insya Allah semua diterima sama Allah. Beliau punya dosa satu, tapi kalau tidak diampuni sama Allah, maka tidak akan bisa mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan beliau ini menangis 40 tahun. Menangis terus 40 tahun. Karena begitu beliau ini dibuang ke dunia, beliau diturunkan di India, dan Bunda Hawa diturunkan di Pakistan. Ya, dekat sebenarnya kalau naik pesawat. Nah, kalau jalan ya, topomnya di peta cuma 10 cm. Makanya orang paling cantik di dunia itu sekarang Pakistan. Sempurna karena Bunda Hawa turun di sana. Nah, di antara barokahnya. Maka beliau menangis, Bunda Hawa juga menangis, Nabiullah Adam juga menangis selama 40 tahun enggak berhenti. Sehingga Nabi bersabda, seandainya tangisan seseorang itu mulai hari ini sampai hari kiamat dibanding tangisannya Nabi Adam itu, masih lebih banyak air matanya Nabi Adam. Begitu dahsyatnya tangisannya. Dan itu tidak membuat Allah mengampuni beliau.
sehingga beliau ini bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersolawat kepada Nabi, kemudian beliau meminta kepada Allah, ya Allah, dengan barokahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosaku ya Allah. Maka Allah berfirman, bertanya, sedangkan Allah Maha tahu. Kalau Allah bertanya, bukan Allah nggak tahu, tapi Allah ingin memberikan tarbiyah, pelajaran kepada hamba-hambanya yang lain. Allah bertanya, wahai Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, langsung jawab Pak sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kamu tahu? Maka Nabi Adam, beliau bersabda, setelah 40 tahun ini hamba baru ingat bahwa ketika panjenengan lemparkan saya dari surga menuju bumi, saya telah menengok ke atas pintu surga dan di situ tertera tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya yakin ya Rabb bahwa nama yang bersanding dengan namamu pasti itu kekasihmu. Pasti panjenengan sangat mencintainya. Pasti panjenengan sangat menyayanginya. Maka dengan berwasilah kepada nama itu ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah berfirman, wahai Adam, seandainya bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan ciptakan dunia, tidak akan ciptakan kamu, tidak akan ciptakan surga. Jadi semua ini, dunia dan seisinya, dan semua malaikatnya, dan semua kebaikannya, dan semua surga, dan semua kebaikannya, itu Allah ciptakan untuk siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, nabi kita, rasul kita, satu-satunya makhluk yang wajib kita cintai, melebihi apapun, melebihi makhluk siapapun, setelah kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dunia dan isinya ini, kunci barokahnya, kunci terbukanya kebaikannya dititipkan, disematkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sampean kudu paham iki. Nek sampean enggak paham ini berat urip. Berat. Makanya kula niki lek dadak disuni ijazah. Kalau mendadak saya diminta ijazah, sedangkan dia ini bukan santri di ma'had kita, maka ijazah saya yang paling mudah itu oke sholawat. Oke sholawat. Bakul bertemu di pasar, Pak Yai nyon ijazah supaya dagangan laris. Utang kula numpuk niki. Duit sak donya sing duwe Kanjeng Nabi. Dunia sak isine yang punya Rasulullah. Maka kamu banyak-banyak sholawat, pasti Allah akan bukakan keberkahan rezeki buat kamu. Akhirnya lek ketemu kula malih, alhamdulillah Pak Yai, sampun longgar niki. Sakniki utang kula lunas, toko nggih tambah gede. Sering ini kalau dia bukan santri saya akan ijazahkan sholawat. Karena sholawat ini ijazah langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Cuma sholawatnya seperti yang
disempurnakan di Ma'had Thariqah ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ijazah salawat yang sempurna. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang ono sing ngalahno. Untuk orang-orang awam, ijazah paling tepat itu salawat. Kita walaupun sudah bertorekoh, jangan tinggalkan sholawat. Insyaallah ya. Menghadapi masalah apapun, sholawat sing akeh selain garapan. Selain garapan kita. Saya itu punya kebiasaan bersama keluarga, dan ini diajarkan oleh abah saya. Lek enak apa-apa sholawat toh. Sholawat. Bahkan saya menerima satu ijazah dari guru saya. Jangan lupa nanti jawabannya ya. Saya menerima satu ijazah dari guru saya. Namanya amalan sajaratun nukuk. Artinya pohon duit, pohon uang. Siapa mengamalkan ini, maka Allah akan datangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Dari arah yang dia enggak pernah tunggu-tunggu, enggak pernah sangka-sangka, dan enggak ada habisnya. Gelem ora? Amalannya setiap ba'dal isya, ba'dal kita menyempurnakan sholat ba'diyah 4 rakaat, baca sholawat 400 kali. Maka sampean seperti punya pohon uang. Bukan hanya itu, semua masalah karir, keluarga, semuanya itu Allah akan mudahkan dengan keberkahan Rasulullah SAW, dengan kemuliaan Rasulullah SAW, dengan fadilah sholawat ke atas Nabi. Pintu surga aja dibuka, apalagi pintu dunia. Pintu maghfirah aja, ampunan Allah dibuka, apalagi cuma pintu uang. Dan jenengan istiqomah ngamalno ini, suatu saat sholawat 1 kali pun langit akan bergetar, malaikat sibuk mewujudkan doa-doa jenengan. Nah, itu ya, saya ijazahkan pada jenengan. Alhamdulillah. Kemarin itu, ini saya tahadus binikmah supaya antum, karena jenengan ini semua santri saya anggap keluarga saya, maka saya cerita seperti anak saya kepada anak saya. Selepas mendatangi takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selepas mendatangi takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, ada ujian sedikit kecil di dunia ya, yang diberikan kepada keluarga. Semua nyimak. Di samping itu ada kesibukan dakwah saya yang kadang harus ke sana. Kadang-kadang Gus Rehan juga harus ke sana. Maka butuh 1 kendaraan lagi. Maka ini yang ngamalkan bukan saya, ini yang ngamalkan punya ini. Beliau ngamalkan. Waktu ada itu Innova lewat itu, beliau itu mesti di kula sholawati nggih. Iya monggo. Disolawati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Iki gak ono sebulan iki setelah ujian itu. Umumnya wong iki bareng ketimpa-timpa ujian kan amblek loh. Niki boten. Tiba-tiba ada yang menelpon saya, Pak Kiai mau minta bantuan. Ada apa? Ini ada orang minta ditolong. Innovanya minta dibeli tapi sekarang. Loh. Aku gak ada duit, Gus. Sing nelpon orang Ngawi, orang Dempel. Piro njaluke? Sakniki, tapi mintanya 121 juta. Ini padahal Innova harganya 400 ini. Ya. Saya bilang, saya tidak punya uang, lek selikur aku ono, lek 21 ada. Oh iya, Pak. Nanti 100-nya saya ya. Kok nyauri sawaya-waya jadi. Barokah sholawat. Bukan makbule wong, saking makbule Rasulullah SAW. Saking terbukanya khazanah dunia dan akhirat ini asbab sholawat kepada Nabi. Nah, kalau yang ini saya sendiri yang ngamalkan, ya, supaya antum yakin dengan syahadah ini. Lebih kurang 3 minggu yang lalu, tanggal 6 Juni tepatnya, kalau enggak tanggal 7 Juni. Sahabat saya datang ke sini, suami istri, 4 orang. Maka saya bingung. Ini sahabat datang mau saya ajak kemana ini buat nyenengkan? Teman saya dulu di Malang. Suami istri datang, maka saya bawalah ke Temboro, ke galeri Joko Tingkir. Ya, yang sudah pernah ke sana ya. Ada di sana itu museum Mekah Madinah, ringkasnya begitu. Dan semua artefak-artefaknya Rasulullah SAW. Maka saya di sana itu takjub juga. Wah, kayak ini tiba-tiba. Ya. Kayak begini ternyata. Begitu orang banyak berduyun-duyun mengambil keberkahan Mekah Madinah yang ada di sana. Maka ketika saya melewati selimut makamnya Rasulullah SAW, saya pegang selimutnya itu. Ya, rombongan sudah jalan, saya di belakang, saya pegang selimut itu. Kemudian saya wukuf seperti yang saya ajarkan pada jenengan. Kemudian ahadiyatul af'al, tarbiyah 4, kemudian tarbiyah 5. 3 tahapan itu jenengan lakukan saat wukuf ya. Kemudian baca sholawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun niki ya Allah. 3 hari datang ke sini. Selimut Rasulullah dengan kiswah. Bukan berhenti di situ, malah setelah seminggu apa 2 minggunya didatangkan utuh ini di sini. Ya. Padahal ini di beberapa tempat beli seperti ini 1,5 M. Di Masjid Namira itu yang isi sahabat saya 1,5 M di Lamongan. Kabarnya di Temboro juga begitu. Dan di tempat-tempat yang lain, ada di Istiqlal juga. Lah iki lho masjid desa tengah alas. Bayar piro? 1 sholawat. Mahal di berarti duit 1,5 miliar karo sholawat. Loh, kuwi lho pentingnya toreko. Sholawatnya gampang, kabeh wong iso. Tahapannya, kaifiyahnya antum harus selesai sampai tarbiyah 5. Insyaallah. Wukufe dikuatno. Af'aliyah dikuatkan. Kemudian tarbiyah 5 yang tentu tidak bisa saya sebutkan, ya harus dikuatkan. Baru jenazah sholawat 1 kali insya Allah datang. Insya Allah. Apa yang nggak datang? Nggak ada yang nggak datang. Santri-santri yang dimuliakan Allah. Jadi dunia dan isinya ini
semuanya telah Allah amanahkan kepada Rasulullah. Telah Allah titipkan kunci-kunci keberkahannya kepada Rasulullah dan juga akhirat. Maka siapa yang menghendaki kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat tanpa itba mengikuti daripada Rasulullah SAW, nggak mungkin tekanan. Karena miftahul jannah, kuncinya surga satu saja. Setelah Allah, siapa itu? Rasulullah. Maka kuncinya dua. La ilaha illallah Muhammad. Orang iman berarti kuncinya satu aja. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini harus menguatkan robitoh kita kepada Rasulullah SAW. Mursyid pertama kita. Ojo disambung, ojo digandeng. Hadiah Fatihah khusus Rasulullah sendirikan. Baru mursyid-mursyid yang lain. Insyaallah ya. Tiap hari hadiah beliau. Sebelum panjenengan melakukan amaliyah zikir, hadiah beliau. Cintai beliau lahir batin, tanpa ada cintai yang melebihi daripada cinta kita kepada Rasulullah. Sampai Kanjeng Nabi ngendikan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, kata Nabi, maka dia akan masuk surga bersamaku. Cinta buatan jenengan dan Kanjeng Nabi. Cinta benar? Saya itu cinta dan. Semua orang kalau ditanya pasti cinta kepada Nabi. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebelum kalam yang tadi saya ucapkan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku pasti dia akan masuk surga bersamaku. Sebelum itu beliau mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia itu sudah dicukup dianggap atau mendapatkan gelar mencintaiku. Maka sunnah-sunnah itu kita teliti dalam diri kita itu. Mulai ujung kaki sampai kepala itu perhatikan sunnah. Hatta yang paling kecil, walaupun yang paling kecil, hatta kita mengamalkan walau sedikit, mampunya masih sedikit, karena terbentur keadaan, amalkan. Mulai potong kuku sampai potong rambut, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau potong kuku kaki dari kanan ke kiri, dari jentik kanan terus ke kiri. Kalau potong kuku tangan, harinya Kamis atau malam Jumat dari sini dulu. Yang dipakai sholat ini telunjuk, baru jari tengah, baru jari manis, baru jari kelingking, dilanjut kelingking sini, terus jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, terakhir jempol kanan. Loh, harus tahu ilmunya, ya, semuanya. Makanya sering-sering kumpul karo guru. Katanya kesehan tadi dulu ya. Sidaknya santri itu mahabbah ke gurunya, senang kumpul dengan gurunya. Sampai kalau saya itu kumpul dengan teman-teman yang bakul buah ini udah banyak nerima sunah-sunahnya makan buah. Makan semangka keliru itu, enggak gitu sunahnya. Makan pisang keliru itu, enggak gitu sunahnya gitu. Karena dulu saya juga dikelirukan sama guru saya. Bukan saya paham, dipahamkan sama Allah melalui guru-guru saya. Insyaallah ya.
dan sunnah yang paling besar daripada Rasulullah SAW adalah akhlak beliau yang mulia. Sunnah yang paling besar daripada Rasulullah SAW adalah akhlak beliau yang sangat sempurna. Karena Nabi SAW ketika ditanya untuk apa Rasulullah dikirim ke dunia, maka beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka sunnah terbesar daripada Rasulullah adalah akhlak. Kita harus niru Rasulullah SAW itu, Pak, akhlaknya sempurna. Ibu-ibu, Rasulullah ini akhlaknya sempurna. Beliau ini baik kepada siapapun, memuliakan kepada siapapun. Rasulullah ini baik kepada orang yang baik dan baik kepada orang yang tidak baik. Siapa orang ini? Wong sing apik karo awake dhewe tetap apik. Wong sing megelno ning awake dhewe tetap apik. Bojo sing apik karo awake dhewe apik. Bojo sing megelno awake dhewe kita kok rada abot kata. Tangga sing nyenengno awake dhewe apik. Tangga sing megelno awake dhewe tenan, cocok tenan. Dan salik ibadur rahman ijan mirip Rasulullah. Mbok prakteke. Bojo mesam-mesam, ben-bengi tawa, pijat-pijat, apik. Bojo cerewet, megelno apa-apa salah, wis kudu. Ha sing ngomong nek pitu, Pak. Bu sing ngomong nek pitu, Bu niki paling mboten kompak ngono. Kudu bisa, Pak. Tenan iki. Kita harus bisa. Sunnah terbesar daripada Rasulullah adalah akhlak yang mulia, yang baik. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah itu dakwah. Metode dakwahnya itu unik Nabi Ibrahim. Metode dakwahnya Nabi Ibrahim itu selamatan, syukuran, sodakoan. Beliau masak besar, istrinya suruh masak besar. Kemudian beliau undang orang-orang yang di sekitarnya. Setiap orang datang ditanya sama Nabi Ibrahim, sampean agamane apa? Islam. Zaman. Sampean apa? Islam. Nyembah sapa? Allah. Namangan. Jenengan lor iki Islam. Nyembah sapa? Allah. Namangan. Sampean menang. Nyembah apa? Reca. Ngalih. Nyembah patung. Ya, bahasa Jawanya reca. Sampean Islam. Nyembah Allah. Man. Sampean boten. Nyembah apa? Reca. Ngalih. Nabi Ibrahim. Maka Allah utus malaikat Jibril cepat datang. Ya Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Ibrahim ini gelare kekasih Allah, orang yang sangat dekat Khalilullah. Jenengan angsal salam saking Allah Subhanahu wa taala, lan jenengan angsal dawuh didukani kenging nopo kok jenengan ngewahi mangane milih-milih. Ibrahim, nyapa kowe ngewahi mangane milih-milih? Wong aku ngewahi mangan wong bendina gak milih. Nyembah aku gak nyembah aku tetap tak wahi mangan. Kowe ngewahi mangan arang-arang lho kaya pilih-pilih. Oh lagi pisan iki kok pilih-pilih. Aja ngono kuwi. Kowe isone mung
Nyuguhno nanging aku sing ngowahi nyapa mbok pilih-pilih ya. Terus pripun malaikat Jibril jenengan kan nimbali duper tiyang niku dikewajar Pak nggih napa monggo jenengan dahar lho tirose mboten angsal jane nggih luwih jane kula tirose mboten angsal lah sakniku kok jenengan timbali nggih tibake kula mboten angsal saya tidak panjenengan makan. Lah kenapa tadi katanya melarang? Sama Tuhan saya tidak boleh melarang. Loh, Tuhanmu baik sekali katanya. Saya enggak nyembah dia, saya suruh makan. Kalau gitu saya asyhadu alla ilaha illallah wa Ibrahim khalilullah. Saya masuk Islam, nyembah Tuhanmu kalau gitu. Loh. Jadi kadang-kadang wong iki iso api gara-gara dhewe iki lho sing kurang api. Sik pilih-pilih. Awake dhewe iki api nang wong sing api akeh tunggale. Tapi kalau kita ini sebagai dai, sebagai salik, sebagai orang beriman, neng wong sing api awake dhewe api, neng wong sing jahat awake dhewe api, insyaallah sebab hidayah kita ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Ora bakal iso mlebu surga, ndak bakal masuk ke dalam surga sehingga orang itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tetapi tidak beriman seseorang kecuali dia itu mencintai, mahabbah, kasih sayang kepada sesama. Loh. Jadi pertanyaan ini awake dhewe sok wong iman apa durung, Mbak? Kita ini udah orang iman apa dereng kita ini? Wong kita niki apike karo sing apik tok. Lek karo wong rada megelno iki muales ogah. Kira-kira piye awake dhewe? Layak ora nyusul celak mlebet surga bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, itu loh. Nggih. Ini yang harus kita muhasabah hari-hari. Santri-santri yang dimuliakan Allah. Orang itu bisa benci kepada seseorang, termasuk dunia ini asbabnya hancur, ruwet, porak-poranda, masalah di mana-mana. Ya banyak masalahnya, tapi yang paling utama adalah munculnya kebencian satu orang dengan orang yang lainnya. Nggih mboten? Adanya orang saling membunuh, adanya orang saling menghasut, hibah rasan-rasan karena ada perasaan benci, tidak suka kepada orang lain. Niki masalah. Niki masalah. Dan di antara yang menyebabkan kita ini benci, tidak suka kepada orang lain, karena kita ini merasa direndahkan. Bosone saiki didolimi. Dilarani basa Jawane. Nggih, Mas. Padahal wallahi tidak ada orang yang bisa merendahkan kita kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Walaupun seluruh dunia ini berkumpul, Pak. Manusia semua berkumpul, ditambah jin berkumpul, kerjasama sama setan sama iblis, ditambah malaikat, ingin menghinakan satu orang. Tapi kalau Allah ingin memuliakan dia, maka dia akan mulia. Yakin? Sebaliknya, walaupun orang sedunia berkumpul, ditambah jin, semua iblis, dibantu malaikat sekalipun,
ingin memuliakan seseorang, tetapi kalau Allah menghinakan, maka tidak akan dia ini menjadi mulia kecuali hina biidznillah. Yakin? Lah itu loh prakteknya. Wis ngomong yakin kan lho. Lah nyapa wae dilek nyak direndahno wong luar atine. Ora ono. Enggak ada. Kebaikan kita iki, Pak. Wong iki, Pak. Wong iki kaya duit itu. Duit, ngerti duit? Duit iki 1.000. 1.000, Pak. Walaupun nanggene kalen, nanggene selokan, ya. Uang 100.000 ditaruh di comberan, ya. Tetap 100.000 apa enggak? Sebaliknya 1.000 rupiah di kipas angin ini, di terbang-terbangnya diikutkan di layang-layang itu, layangan, PTN, ya tetap aja 1.000. Disuwemproti minyak wangi ya tetap aja 1.000. Sampai sekarang saya tanya, ya, milih endi duit 1.000 kuyuan wedhus karo duit 1.000 disemprot minyak wangi? Dan siapa? Ayo sampean tak takoki. Dan milih mana dan? 100.000 dikencingi kambing sama 1.000 dikasih minyak wangi. Nah, paham lek ngene iki. Paham. Jadi gak usah khawatir. Lek sampean pancen wong apik, sampean wong ahlul hak, orang yang menjaga hak-haknya sesama dan haknya Allah, direndahkan kayak apa? Gak kali rendah, tambah harum sampean. Sing merendahkan malah ketok hina. Yakin? Ngono. Yakin tok engko nek omah nesu. Lagi tanggane ngomong gunem ngene nesu. Kemuliaan seseorang itu melebihi intan. Intan ini waktu mati. Batu intan ini loh Pak, batu intan itu batu mati. Kalau ada orang batu intan itu diinjak-injak, ditendang-tendang, dikencingi, kira-kira batu intan itu menjadi kurang nggak harganya? Pasti yang menghinakan itu akan tampak bodohnya. Gimana? Oh bodoh ini. Oh inten kok disadui. Mbok ana telek dicowokeli, ditaruh di atas lemari. Ya. Ada kotoran ditaruh di atas buffet. Kira-kira piye? Orang akan berebut gemes untuk menjatuhkannya, membuang. Jadi awak itu gak usah khawatir. Bismillah. Neng masjid, kalungan turban, bosok ngenteni komat muter sesat begini. Gak masalah. Gak masalah. Apa muter sing kliwatan 10. Oh di kampung-kampung mesti itu. Oke ini siji-siji gak iso kusuk kono muter ya enak ae lek ngono. Piye jawabmu? Mesti jamu sampean gak paham kok. Iya lah. Soalnya sampean rumoso paham bahaya lho iki. Bahaya. Mes semua ae. Elingo nasihat bengi iki wis to. Gak galekino. Tenai. Sampeyan diarani saling gadungan tenang ae. Tenang ae. Gak masalah. Semua orang akan Allah gerakkan untuk mahabbah kepada panjenengan. Dengar. Jadi wong beriman iki, Pak, ya, kalau sudah tarbiyah 3 mulai diajari. Tidak ada di dunia ini yang bisa bergerak kecuali dikehendaki oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Enggak ada di dunia ini orang bisa bergerak ngalor ngidul, mengolah bene, mingkem lambene, mecucu.
utawa mesem kecuali dikehendaki oleh lah nyapa sampean nesu. Delok aneh lambene. Lihat aja bibirnya. Karena uno, karena kok nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kita diceramai, wah ini, delok aneh lambene. Karo delok, ya Allah, Allah kok ngobahno, menggerakkan bibirnya istriku seperti ini. Pasti ini cubitan manis dari Allah untukku. Utawa sebaliknya ibu-ibu jenengan gak salah. Kok roro disuweneni. Istri gak paham, gak ngerti karepe suami, delok ene lambene kali mesem. Allah kok menggerakkan bibir suamiku tercinta untuk ngomeli saya, ini pasti cubitan manis dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman jangan seperti anjing. Siapa yang bilang? Ibnu Athaillah Askandari dalam kitab Al-Hikam. Ya. Kita orang beriman itu jangan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar kayu, yang dikejar kayunya. Goblok antara anjing. Gak tahu sekolah, ya. Tapi lek sampean dilempar kayu, ngobrol kayu nih kira-kira piye? Tambahin melet-melet pisan. Ya. Jangan jadi seperti anjing. Kita ini kalau dilempar sesuatu, maka kita lihat ini sesuatu ini bergerak sendiri atau ada yang gerakkan? Kan ngoten ya? Kita ini kalau dikasih masalah itu kayak orang kasmaran gitu, Pak. Orang yang lagi kasmaran ngesir sama seseorang, naksir seseorang, kemudian dilempar kerikil. Gitu. Sing sampean nguber kerikile apa wonge? Lek sampean nguber kerikile, yang ngelempar, oh edan tiba-tiba kasih to naksir. Ya. Sampean kejar orangnya. Oh kejar habis. Dulu. Saya baru batin kok sudah dilempar. Oh berarti ini ada sinyal ini Pak Utaya. Ada sinyal ini. Kejar orangnya, cari kesenangannya. Ya kan? Datangi. Itulah maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian tarbiyah didatangkan makhluk-makhluk untuk usil kepada kita. Allah berfirman, "Fakhfiru ilallah." Melayu nang aku sing ngewehi. Fakhfiru ilallah. Sampai yang didatangkan musuh datang, mencibir, menghina, mendolimi. Ojo mbok balas, aku ini salah apa? Ojo ngono kuwi. Lek koyo bakul nang pasar niku. Sampeyan salih wis jenggoten pisan. Ya. Langsung eling la haula wala quwata illa billah. Wong iki ora iso mengolambene kecuali dimengono Allah. Nek sampean ngono kuwi wali sampean. Wali wis. Ono sing wali santri. Itu aku lho sing ngomong. Wis tak kei gelar wali mbok dokno. Saestu. Makanya di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling makbul di antaranya doa orang yang maksudnya dizalimi eling Allah, Pak. Orang kok dizalimi terus balas. Pas dizalimi sama eling Allah. Tahu Allah yang Maha berkuasa, ahadiyatul af'al. Wah. Orang ini tidak bisa obat kalau bukan Allah. Kalau gitu saya jaluk, ya Allah, lunasi utang kula. Diseneni masalah liya, dungane liya. Salah? Ya, gitu loh. Maka penting ya, ibadah itu penting, belajar fikih itu penting, belajar hadis penting, baca Quran penting, lebih penting berthariqah. Mengerti hakikat ma'rifatullah. Insyaallah.
Itulah sebabnya kenapa syariat Allah turunkan 13 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul. Nabi diangkat Nabi umur 40 tahun dan diberikan perintah syariat yang pertama umur 53 tahun. 13 tahun ngajarin apa? Ngajarin thariqah. Ya, ngajarin sopo sing arep kita sembah ini. Bagaimana sifatnya, bagaimana kuasanya, bagaimana keagungannya, bagaimana kita harus mencintainya. Baru diberi sholat siap sampai bengkak-bengkak. Loh, gitu loh. Ya, diberi masalah menter, tenang. Malah daftar ngacung. Dibeli masalah ngacung. Inilah modal utama Rasulullah SAW. Kepahaman yang sempurna dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum sempurna, Pak, tapi kita menuju ke sana. Seperti para sahabat radhiyallahu anhu. Insyaallah baiknya sempurna. Rasulullah kepada orang baik, baik, kepada orang jahat, baik. Sampai akhirnya orang jahat kuabeh jadi baik kepada beliau. Ada orang jahat namanya Abu Sufyan bin Harb. Wah, niku provokator. Setiap hari mikir piye carane membunuh Rasulullah SAW. Naudzubillah. Tapi dibaiki terus, sampai apa? Beliau bilang, aku gelem mlebu Islam melok jamaah Rasulullah. Leke Rasulullah purun nikah karo anak kula. Loh, sampai kaya ngono, Pak. Sampai pingin jadi ahli keluarganya saking baik, gak cukup mlebu Islam tok. Pingin jadi ahli keluarganya. Untung saiki gak ono. Lek ono lah bahaya. Aku gelem toreko lek anakku di. Loh. Selamat gak ono iki. Iki rono ahlak dhewe gak sempurna. Selamat nggih. Nah, ngono lho. Lah lek sampai sempurna salik-salik bahaya nang ndi-ndi. Nah, sing sempurna Rasulullah kita menuju ke sana insyaallah. Santri-santri sedaya saestu. Semua makhluk di dunia ini tidak bergerak kecuali digerakkan oleh Allah. Enggak ada. Tidak ada bisa berbicara apapun, dimanapun, kapanpun kecuali dibicarakan sama Allah. Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau menggambarkan bahwa manusia ini ada semacam benang-benang halus yang digerakkan dari langit, yang digerakkan langsung sama Allah. Lah ngono nyapa wae berarti nesu nang menungso ya. Kalau kita nesu, marah, enggak terima dengan perbuatan manusia, berarti kita tidak terima dengan yang menggerakkannya. Bahaya ora iki. Maka drop iman kita, pasti drop. Pasti drop. Maka pantangan kita sebagai ahlullah, ahlu zikrullah. Lek neng grup tak tulisi apa itu? Ahlu zikri. Oh, jangan sekali-sekali membicarakan keburukan orang lain. Hancur rohani jenengan. Jenengan berarti gak terima jangan yang setiap hari jenengan sebut 25.000 kali. Ini percuma jenengan sebut pun. Allah, Allah, Allah dibaik. Rapate mengeran, menuhankan Allah. Ya. Maka gak akan bisa kita wukuf. Gak bisa jadi orang makbul gitu ya. Mending garapan 5.000 tapi gak tahu bicara awan itu yang. Salah nggih? Wis rampung tarbiyah 5 tapi sik suweneng ae. Angger ana eleke wong suweneng. Nggih. Bosok bicara apike wong, ah kuwi ngono ancene. Oh iku ngono ancene. Lek gak ditulung iki yo gak. Lek bicara mosok to, makane aku iki krungu ngene. Alah wis mualah.
Ya sing ngene iki masyaallah. Ndang rene neh posone 40 dina. Lek perlu mutik total. Ya. Terus tarbiyah sejak awal. Nah, lek perlu habis tobat ben bengi ngene. Insyaallah nggih. Niku mawon. Yang harus kita yakini dan tanamkan ke dalam diri kita. Wallahi, selama kita belum bisa menerima semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita rasakan, semua yang kita pikirkan bukan dari Allah, selama kita masih punya perasaan seperti itu, walaupun 1%, ini ya dari Allah, tapi yang 1%, 10% dari perbuatan orang ini, itu selama jenengan masih seperti itu, masih belum bisa sampai usul kepada Allah. Maka diistiqomahkan. Saya wukuf tiap hari dilakukan. Tarbiyah 3 semua makna setiap hari direnungkan. Tarbiyah 4 setiap hari dikerjakan. Hatta 1 menit, walaupun 1 menit. Lakukan. Dan dihafal semua tarbiyah itu. Saya melihat apapun di cross checkkan dengan definisi-definisi yang jenengan sudah hafalkan itu. Insya Allah kalau kita bisa seperti itu, sedikit mawon amalan jenengan, maka akan bernilai banyak di sisi Allah. Nomor 2, kalau jenengan bisa seperti itu, urip jenengan ayem, enteng, tentrem kana beban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man arafan nasa istaroha." Sopo wong ki kok kenal karo menungso, barang siapa mengenal siapa manusia, istaroha, uripe enteng. Enteng lah. Ya apa? Oh, kenal manusia ini tidak bisa apa-apa kecuali dipisahkan sama Allah. Itulah makanya Rasulullah itu sempurna betul. Di Taif beliau dakwah, dibuat demi waktu wong sak kampung, satu kampung melempari batu sehingga wajah beliau yang mulia berdarah-darah. Sampai makhluk ini yang namanya bumi tidak nerima, malaikat itu yang suci tidak nerima. Tidak nerima. Ya Rasulullah, saya malaikat yang menjaga gunung, kalau jenengan menghendaki saya ambrukkan gunung ke kampung Taif ini. Loh. Malaikat nggak nerima, bayangkan. Suci, bersih. Malaikat yang menjaga angin datang, ya Rasulullah, saya malaikat yang dikuasakan angin kepada saya. Kalau jenengan menghendaki dengan kedoliman orang Taif ini, saya porak-porandakan dengan sekali tiup. Malaikat yang dikuasakan bumi sowan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau jenengan menghendaki saya telan ini semua orang-orang. Apa kata Nabi? Aku bukan diutus untuk itu. Allahumma firli qaumi fa innahu la ya'lamun. Allahumma hadi li qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah orang-orang ini, umatku ini, ya Allah. Karena dia ini belum tahu, belum paham, dan beri hidayah kepada umatku ini, ya Allah. Karena beliau, orang-orang ini belum paham. Awake dhewe wong iman iki kudu ngono, Pak. Kalau ada orang buruk, pahami dia ini bukan orang buruk, tapi orang belum baik. Belum bisa baik. Beda lho Pak iki, waduh lho bedane iki. Kalau kita punya pikiran orang ini belum bisa baik, maka kita akan memikirkan bagaimana orang ini baik. Orang beriman itu Pak, minimalnya kayak dokter loh. Kayak dokter. Ini ada dokter di sini ya. Dokter Alvin. Nah, kalau ada orang sakit, dokter itu akan punya pikiran orang ini
sedang berpenyakit. Ya. Orang ini bisa disembuhkan, kan gitu lah. Maka dipikir resepnya apa. Dari senior saya dulu apa. Kalau seperti ini ngadepinnya, dipikirkan. Tapi lek duduk dokter, kurung sakit, wah penyakit ning ale ketularan Bu. Nah, bedone orang yang berilmu dan tidak. Nah, jenengan sekarang berilmu. Kalau ada orang buruk, berarti dia belum baik, bukan dia buruk. Paham ya? Termasuk anak-anak kita. Kalau belum baik, ojo mikir, wah anakku itu wangel. Oh, sampai bendino nyebut lakoke ping 20.000 ngomong anak angel temenan iku lho. Loh, betul itu. Rasulullah bersabda, kalamnya seorang abi kepada anaknya itu ka'annaka doa Nabi fi ummati, seperti doanya Nabi kepada umatnya. Bahaya Pak. Kalau anak kita belum bisa, belum berarti bodoh. Belum bisa, ya Allah paringi sakit. Ojo sampai kita orang torekoh itu pantangan yang ketiga, setelah tidak melihat keburukannya, pantangannya yang ketiga, ojo nyabdo elek, jangan menyumpai jelek. Ya, tidak boleh kita ini. Orang-orang torekoh ini Pak, itu geni. Wong biyen ngarane. Itu geni, ngerti ya? Kalau di bahasa Indonesia kan nggak nyambung ini. Ludah api ya. Kalau di Indonesia, di Jawa kan paham. Itu geni itu maknanya sekali ngucap jadi. Maka jangan sekali-sekali bilang, wangel wong iki. Oh, bahaya. Kasihan yang jenengan ucapkan. Salah ya? Walaupun kepada binatang jangan nyabdo. Kucing jupuk pinggang, oh tabrak truk kowe, oh tabrak tenan nek sampe nonton buktekno. Apalagi makomnya di bawah kita binatang itu. Kucing ngambil bandeng kita, pinggang kita, sudah kita sumpah ini. Nggak boleh, insyaallah ya. Ini saja, sudah jam 9 ya. Mudah-mudahan Allah terima kita. Allah perbaiki iman dan amal kita. Allah kuatkan kepahaman hikmah dan nur dalam hati kita. Dan diberikan kepada kita sifat istiqomah dalam kebaikan, dalam semua amaliyah kebaikan kita. Dan semua barokahnya sampai kepada kedua orang tua kita, leluhur kita, minal muslimin wal muslimat, dan semua keturunan kita dijaga sama Allah. Al-Fatihah. Iya kan aku doa ya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya mau cerita sedikit ini. Ini barang ini pernah bersentuhan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, tidak ada nabi yang tidak tawaf di Baitullah Ka'bah. Dan di antara syarat makbulnya doa, di antara syarat nabi itu menjadi nabi, dan hampir setiap hari dalam satu riwayat Allah menciptakan 70.000 malaikat untuk tawaf di sana dan tidak kembali lagi, tawaf lagi setiap hari. Berapa jumlah malaikat? Setiap hari Pak, Allah ciptakan 70.000 malaikat untuk tawaf 7 kali, habis itu pergi. Besoknya datang lagi 70.000, besok pergi. Sejak berdirinya Ka'bah sampai sekarang. Maka kalau Babus Salam ini pernah menyelimuti 1 tahun, berapa ribu malaikat berdoa di sana? Ya, berapa juta manusia yang berdoa di sana? Maka saya punya cerita dari guru saya. Saya punya guru di Demak, ulama sepuh,
yang menjadi kakak kelasnya Al-Mahfurullah Kiai Zairon Taufikur Abdullah Temboro, guru saya juga. Beliau menceritakan kepada saya bahwa Kiai Zairon itu wali. Maka hari itu beliau masih hidup. Saya tanya, kenapa kok wali? Oh, beliau itu makbul. Beliau itu ngaji di Mekah, tidak ranking 1. Dan di Mekah itu santrinya seluruh dunia. Beliau mesti ranking 1. Padahal gak tahu sinau, tidak pernah belajar. Maka dapat cerita itu, saya itu langsung azam, niat, oh nanti saya kalau pulang, saya akan segera ke Temboro tanya kepada guru saya Kiai Zairon. Maka betul, saya silaturahim ke sana, niat bertanya masalah ini. Maka saya duduk di antara para tamu itu yang paling belakang, karena biar nggak ganggu. Begitu sudah pulang semua tamu-tamu, beliau melihat saya, Pak Fajar, enten apa silaturahim Kiai? Oh alhamdulillah, ngeten lho. Kula niki, saya ini, pokoknya kalau mau ujian itu, saya pegang tangan saya ke Babu Salam, kemudian saya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta ranking 1 yang terbaik. Sudah gitu saya tidak pernah belajar. Maka saya melongo. Melongonya itu apa? Saya belum tanya, beliau sudah jawab. Loh Kiai, saya tadi ke sini badhe tangleti ini mau tanyain. Loh, tadi belum tanya? Belum. Wah, saya kira sudah tanya. Baru saya tahu, wali tenan wong iki. Wali tenan wong iki. Di antara barokah beliau itu, kalau berdoa nempelkan tangannya, kemudian batin sesuatu, Allah ijabah. Termasuk yang saya lakukan di Temboro kemarin. Nempel, uko. Nah ini ada, silahkan, ambil keberkahannya. Nanti dibuka aja itu kainnya putih itu, ya kain putih itu dibuka, sengaja saya tutupi biar ini di sini kan banyak anak kecil yang belum tahu haknya, belum tahu adabnya. Engko benang masih dibuat putih kan suci, kasihan ya. Gue kualat, makanya saya tutupi kain putih. Nanti dibuka aja, ya. Salam ya. Ojo mek tinggi selfie tok. Tinggu selfie tok lali gak tinggu wasilah. Dan sebaik-baik doa wasilah adalah wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sebab sholawat dengan barokahnya Rasulullah, barokahnya kiswah ini. Saya minta apa? Insyaallah ya. Dan sebaik-baik doa adalah minta hidayah untuk diri kita dan anak kita, istiqomah, husnul khotimah semuanya. Deh, ini kemauan. Sudah habis suaranya. Kalau ada silap kata, glojak kelacuk ucan tenan, kula nyuwun ngapunten. Nggih. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.